Banyak orang biasa atau bahkan kita sendiri yang merasa kalau kita bisa bermain lebih hebat dibanding para pemain NBA, terutama saat performa pemain itu lagi jelek-jeleknya. Tapi gimana jadinya kalau mereka diberi kesempatan untuk melawan pemain-pemain NBA itu secara langsung? Itu pernah Joel Embiid lakuin 10 tahun yang lalu. Saat itu kehebatannya masih belum mencapai level MVP. Dia juga belum pernah menginjak lapangan NBA 1 detik pun, karena dia masih dalam masa pemulihan dari cedera yang sudah berlangsung selama 2 musim beruntun. Jadi kondisi badannya masih belum maksimal. Bahkan Embiid juga terbilang telat bermain basket karena dia baru mengenal olahraga ini di usia 15 tahun. Seharusnya ini jadi kesempatan besar bagi para fans basket untuk mengalahkannya dengan mudah. Tapi malah ini yang terjadi. Embiid bahkan gak serius-serius banget di sini, tapi dia sudah bikin orang ini ketar-ketir. Tapi mungkin yang setelah ini bakal membuat Embiid jauh lebih mengalah karena dia bakal melawan anak-anak kecil. Dan ternyata masih bocil pun tetap gak dikasih ampun. Namun apa yang terjadi kalau ternyata ada satu bocil yang bisa mencetak skor saat 1 lawan 1 dengan salah satu pemain terhebat dalam sejarah NBA? Pada 2011, bocah ini melakukan satu hal yang gak pernah disangka-sangka banyak orang. Dia memilih untuk mengejek atau trash talking ke Kobe Bryant di camp pelatihan atau training campnya sendiri. Kobe jelas gak terima kalau direndahkan oleh anak-anak sepertinya. Dia akhirnya menantang bocah itu untuk berhadapan dengannya. Dan berbeda dengan Embiid tadi, di sini Kobe sudah nggak main-main lagi. Bocah ini langsung dikasih paham sama Kobe. Tapi sepertinya dia juga punya Mamba mentality. Karena saat tembakan Kobe meleset, dia nggak berhenti mencari cara untuk mencetak skor sampai akhirnya tembakannya bisa masuk 1. Bagaimanapun, setelah itu Kobe langsung memberinya pelajaran berharga. Mau kamu pemain NBA atau cuma sekedar anak kecil, Kobe akan tetap jadi sosok yang paling mendominasi lapangan. Bocah ini benar-benar gak berkutik di depan Kobe. Tapi gimana kalau sebenarnya ada seorang anak yang justru membuat pemain NBA gemeter saat melawannya? Orang ini baru saja mencetak 3 poin beruntun di depan Jimmy Butler. Padahal awalnya Jimmy yang menantang. Tapi sekarang malah dia yang berada di ambang kekalahan. Tapi ini masih permulaan saja, karena anak ini masih bisa memberi lebih banyak tekanan dari itu. Jimmy semakin jauh tertinggal. Siapa yang mencapai 8 poin duluan akan jadi pemenang. Jadi posisi Jimmy sangat terpuruk di sini. Jadi bakal seperti apa responnya? Dengan begitu saja, Jimmy langsung menyamakan kedudukan. Jangankan membalas tembakan, bocah ini aja nggak bisa menahan semua gocekan Jimmy. Dari yang awal tertinggal 5-0, Jimmy berhasil comeback dan menang 8-6 dari bocah ini. Dia mungkin bisa memamerkan syutingnya yang otomatis masuk seperti mesin. Tapi Jimmy tetaplah salah satu pemain guard terhebat di NBA, dan dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Tapi yang setelah ini mungkin bakal jauh lebih menarik lagi, karena berbeda dari mereka-mereka semua yang adalah pemain bintang. Sosok yang satu ini cuma bermain sebagai pemain cadangan di NBA. Dia adalah Bones Hyland. Harusnya orang-orang biasa masih bisa bersaing dengannya. Bones bukan seorang starter, badannya sangat kencang dan gak tinggi-tinggi amat dalam tanda kutip. Tapi saat ada yang trash talk dengannya, sepertinya orang itu salah memilih orang untuk dihina, karena Bones masih punya banyak cara untuk mempermalukannya.
Dengan begitu saja, Bones langsung menang dan orang itu nggak bisa mencetak 1 poin pun. Saking malunya, orang itu sampai panas dan melempar bola ke arah kepala Bones. Pemain-pemain cadangan seperti Bones memang nggak sesering itu mendapatkan menit bermain. Namun, dia bisa masuk NBA bukan tanpa alasan. Kemampuannya tetap berada di level yang jauh lebih tinggi dibanding orang-orang biasa. Tapi di sini, Bones masih sedikit lebih tinggi dibanding orang itu. Gimana kalau ada pemain NBA yang kena trash talking dari orang biasa yang jauh lebih tinggi darinya? Ini dialami oleh Trae Young ketika dia pulang kampung ke halamannya di Oklahoma City. Saat itu, dia menyempatkan waktunya untuk bermain di sebuah liga kecil bernama Skins League. Dan ternyata ini bukanlah sebuah liga kecil biasa, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang punya nyali besar untuk menghinanya. Kita semua tahu seberapa hebat seorang Trae Young. Hanya beberapa bulan sebelum momen ini, dia berhasil membungkam New York Knicks sendirian dan membuat semua orang di sana membencinya habis-habisan. Sampai dia sendiri dilabel sebagai seorang penjahat. Trash talking semacam ini akhirnya cuma jadi geli-gelian saja untuknya. Tanpa berlama-lama, ini yang Trae lakukan. Di depan matanya sendiri, Trae memberi peringatan kalau dia harus berhati-hati kalau mau trash talk dengannya. Dan sedikit yang dia tahu, ternyata Trae menyimpan senjata terbaik untuk membuatnya terdiam di detik-detik akhir. Dengan sisa waktu 5 detik, Trae dan timnya tertinggal 2 poin dari trash talker itu. Dia memilih untuk menjaga Trae di possession terakhir ini, dan yang terjadi setelahnya, udah digocek-gocek kena buzzer beater. Lain kali dia harus mikir 2 kali kalau mau nantang Trae Young. Tapi Trae bukan satu-satunya pemain NBA yang datang ke liga kecil untuk bermain melawan orang-orang biasa. Isaiah Thomas juga melakukan hal yang sama sekitar sebulan kemudian. Namun ada perbedaan yang jelas antara Trae dan Thomas. Saat itu Trae lagi di puncak karirnya, sedangkan Thomas, dia sudah dilupakan dan tidak ada tim NBA yang mau merekrutnya. Mereka-mereka yang di sana pasti berpikir kalau pemain 175 cm ini sudah lemah dan mudah untuk dibungkam di lapangan. Tapi Thomas punya rencana lain yang jauh di luar ekspektasi mereka. Thomas mencetak 81 poin. Ya, 81 poin guys. Sudah jelas sekali kalau ada perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara pemain NBA dan orang biasa. Bahkan untuk mereka yang masih kesulitan mendapatkan tim sekalipun. Tapi gimana jadinya kalau pemain NBA itu sudah lama pensiun dan jadi om-om? Apakah orang biasa bisa memberi mereka sedikit pelajaran? Kita lihat bagaimana Shaq yang saat itu sudah 6 tahun pensiun berhadapan dengan James Hunt, seorang pelatih basket profesional. Layup. Orang ini boleh juga kemampuannya, tapi dia pasti nggak siap dengan apa yang terjadi setelah ini. Karena Shaq langsung menunjukkan sesuatu yang nggak pernah dia lakukan sepanjang karirnya di NBA. Steph Curry. Shaq kerasukan Steph Curry. Ini nggak salah lihat kan? Jumlah 3 point masuk Shaq di cuplikan tadi sudah lebih banyak dibanding 19 tahun karirnya di NBA. Shaq sudah nggak bisa bermain ganas dan atletis seperti dulu, tapi dia tetap bisa mengalahkan semua orang dengan syutingnya yang di luar nalar. Dan bersiaplah, karena om-om mantan pemain NBA setelah ini bakal memberi perlawanan yang mengerikan. Ini adalah 1 lawan 1 antara seorang fans yang memakai jersey Kobe dengan Michael Jordan yang sudah berumur 50 tahunan. Ya, orang itu menganggap Kobe sebagai the GOAT di depan mata Jordan sendiri. Dan seperti kata pepatah, Jordan took that personally. Fans itu cuma bisa tertawa dan menyesali perbuatannya. Jordan yang sudah tua aja masih bisa mengacak-ngacak dirinya seperti itu. Apalagi kalau masih di masa prime-nya. Semua pemain-pemain NBA ini memiliki kesamaan yang gak bisa dibantah lagi, yaitu orang biasa 100% gak mungkin bisa mengalahkan mereka.
Itu sudah seperti mimpi yang mustahil untuk digapai. Tapi beda cerita dengan bocah yang satu ini, karena dia bisa mengalahkan bintang NBA dengan cara yang sangat memalukan. Bocah ini sangat percaya diri kalau dia bisa mengalahkan DeMarcus Cousins dalam 1 lawan 1. Dan ternyata dia memang gak asal bicara. Gak cuma menang, bocah ini juga berhasil mempermalukannya dengan mendribble bola lewat kolong kakinya. Padahal di sini Cousins berkali-kali melakukan goaltending dan berupaya untuk membuli bocah itu. Tapi akhirnya malah dia sendiri yang kena bully sama anak kecil. Cousins sepertinya harus belajar banyak dari Kevin Durant. Karena saat KD berhadapan dengan anak-anak, ini yang dia lakukan. KD adalah idola dan inspirasi mereka. Mereka ingin menjadi pemain sehebat dirinya. Tapi KD langsung memberitahu kepada mereka kenyataan yang sesungguhnya. Blok, blok, blok. Blok di mana-mana untuk mereka. KD terlihat seperti dia punya dendam kepada bocah-bocah itu. Namun masih ada satu momen lagi yang paling realistis dibanding itu semua. Sekarang kita akan melihat seseorang yang sering disebut sebagai pemain terburuk sepanjang sejarah NBA melawan gak cuma 1, 2, tapi 3 orang sekaligus. Pemain itu adalah Brian Scalabrine atau White Mamba. Dia memang punya reputasi yang paling menyebalkan, tapi dia ingin membuktikan kalau meskipun dia nggak jago di NBA, setidaknya dia tetap jauh lebih hebat dibanding orang-orang biasa. Dan ini yang terjadi. Why are you tripping like that? Scalabrine berhasil menang 11-1 lawan 3 orang sendirian. Mungkin ini alasannya kenapa Scalabrine jarang diberi menit bermain di NBA. Karena sekalinya dia masuk ke lapangan, musuhnya bakal ngerasa nggak adil karena dia terlalu dominan. Para pemain NBA memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dari yang kita bayangkan. Di pertandingan resmi, performa mereka memang bisa berantakan. Tapi di balik layar, hampir setiap detik dalam hidup mereka didedikasikan untuk berjuang lebih keras dan mengasah kemampuan mereka. Dan inilah yang membedakan mereka dengan orang-orang biasa. Kalau mereka main di lapangan biasa, bisa dipastikan mereka akan mendominasi semua orang. Bahkan beberapa dari mereka nggak perlu sampai bermain serius untuk itu. Itulah episode kali ini. Khusus pertengahan tahun, 100 ribuan sudah dapat jersey free design, 4 hari jadi dan bisa custom satuan. Gas, check out aja di all shopnya Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.